Halo semuanya, sawadikram, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita juga sudah sangat kesel ya pada saat Putri Chandrawati selesai dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 12 jam. Itu kan dia selalu berusaha untuk menghindari wartawan. Bahkan aku lihat di sini nggak banyak media massa yang bisa menangkap kedatangan atau juga kepulangan dari Putri Chandrawati pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus. Kalau aku lihat di sini ada yang berhasil mendapatkan gambar-gambarnya. Ini adalah dari TV One teman-teman. Jadi kalau Putri Chandrawati ini adalah di kedatangannya dia pakai baju hitam semua, pakai jilbab, pakai kacamata hitam, masker juga hitam, semuanya serba hitam dan langsung menghindar begitu aja. Untuk bagian ini aja, Putri Chandrawati itu termasuk kategori orang yang cukup cerdas ya, sangat cerdas bahkan untuk menghindari wartawan. Karena buat kalian tahu pada saat wartawan itu kan banyak banget, aku yakin ada ratusan lah yang mungkin postnya. Mereka tuh selalu ganti-gantian untuk posting, untuk ngepost di sana menjaga satu sama lain. Misalnya di bagian pertama jam 8 pagi, mungkin sampai jam 5 sore, satu wartawan. Pokoknya nggak ada yang benar-benar kosong di daerah tersebut agar tidak kelewatan momen seperti ini. Tetapi Putri Chandrawati dia punya trik sendiri kan ya dengan cara yang seperti ini, dan ini adalah menandakan dia bukanlah tipe orang yang lugu-lugu banget. Nah, makanya aku juga heran pada saat kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu memberikan pemaparannya, misal dari Kompas TV teman-teman. Ini dia mengatakan tentang alasan bahwa Putri Chandrawati tetap pada pendiriannya bahwa dia adalah korban asusila. Maksudnya korban asusila ini seperti apa ya? Karena kalau keterangan dari Kapolri kan memang kasus ini motifnya adalah mengenai asusila. Asusila itu adalah pelecehan ataupun juga perselingkuhan. Tetapi kalau perselingkuhan kan ada dua kategorinya yang seperti aku bilang sebelumnya. Apakah perselingkuhan sesama jenis ataukah yang heteroseksual seperti itu? Tetapi coba kita simak dulu apa yang dikatakan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati pada saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Putrinya udah pulang begitu aja. Ini adalah keterangannya. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila. Ibu PC menjelaskan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila Atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik. Oke, itu adalah BAP yang sudah disampaikan, berita acara pemeriksaan. Jadi ditulis verbatim oleh tim penyidiknya. Kemudian kalau sudah oke ditandatangani oleh Putri Chandrawati. Kita bahas deh lebih detailnya. Pelecehan ini sebenarnya gini teman-teman. Kalau aku lihat dari sini berarti dia tetap kekeh bahwa dia adalah korban pelecehan dari Brigadir Joshua. Logikanya begini, kalau memang itu adalah kebenaran, kenapa dong waktu awal mereka berbohong, sudah diakui Verdi Sambo juga sudah mengatakan merubah alibinya yang awalnya adalah pelecehan terjadi di rumah dinas, kemudian dipindah ke Magelang. Kalau memang benar ada pelecehan, kenapa itu harus dibohongi? Itu yang membuat kita bertanya-tanya. Atas azas praduga tak bersalah, ya mungkin saja Putri Chandrawati benar mengatakan hal seperti itu. Tetapi kenapa kok harus berbohong begitu loh? Apa untungnya bagi mereka? Kalau seandainya ini adalah hubungannya untuk menghindari framing-framing untuk kena pasal. Kalau awal itu kan mereka melakukan kebohongan seperti itu karena ingin membuat skenario itu adalah pembelaan diri, ada aksi saling tembak-menembak. Apakah mengarah ke sana dan kejadian itu adalah sebenarnya ini adalah yang menjadi perdebatan sampai saat ini teman-teman. Kenapa nggak jujur dari awal kalau seandainya lokasi pelecehan tersebut adalah di Magelang? Kenapa harus berbohong gitu ke Jakarta? Makanya kita masyarakat umum juga nggak percaya begitu aja dengan pernyataan dari sejumlah orang yang sudah berkali-kali bohong. Nah, kemudian pelecehan ini kan kalau dari sini dia merasa dilecehkan, nggak tahu apakah fakta atau sekedar opini, dia dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Tetapi kan kalau kita lihat kronologinya yang disampaikan dari majalah Tempo yang sudah membuat investigasi dan Kapolri juga sepertinya sudah mengiyakan karena ada anggota DPR juga yang senada menyampaikan hal seperti yang disampaikan oleh majalah Tempo bahwa ada kronologi diceritakan versi Magelang. Kuat Ma'ruf itu sempat menegur Brigadir Joshua pada saat mau menyentuh Ibu Putri Chandrawati di ruang tengah
katanya mau dibopong, dibentak lah sama si Kuat Ma'ruf. Terus tidak hanya itu, Kuat Ma'ruf juga mengaku dia melihat Brigadir Joshua mengendap-endap masuk mau ke kamar Putri Chandrawati, kemudian teriak-teriak lah ya si Kuat Ma'ruf, "Woi ngapain woi?" "Enggak om, bisa dijelaskan." Itu kan bagian yang sudah kita bahas dan bagi aku itu gak masuk akal teman-teman. Bagaimana mungkin kok bisa seperti itulah ya. Tetapi kenapa Putri Chandrawati tetap kekeh pada isu ini? Ya seperti aku bilang bahwa menurut aku sih kalau dibilang adalah karena pelecehan itu sangatlah kecil sekali. Walaupun atas azas praduga tak bersalah ada arah ke sana. Tetapi mungkinkah yang aku melihat keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa ya Brigadir Joshua ini dinilainya adalah telah melaporkan sesuatu hal ke Putri Chandrawati, entah itu sengaja atau tidak sengaja, yang berhubungan dengan isu adalah mengenai Verdi Sambo menikah secara agama dengan perempuan lain. Itu adalah kalau dari kuasa hukum Brigadir Joshua. Tetapi kalau dari kuasa hukum, mantan kuasa hukum dari Baradae, Diolipa mengatakan bahwa Verdi Sambo itu adalah bisex gitu. Apakah ada juga dugaan bahwa si Brigadir Joshua itu mungkin saja ketahuan ada pesan-pesan yang aneh atau foto-foto atau gambar yang tidak sengaja kemudian diinterogasi sama Ibu Putri, akhirnya dia mengaku, akhirnya mereka ribut dan hal tersebut terjadi. Karena kalau memang beneran terjadi perselingkuhan, kita juga nggak bisa menutup mata dengan temuan fakta sekarang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Putri Chandrawati adalah sebagai tersangkanya adalah sebagai bagian dari pelaku pembunuhan berencana. Pasalnya adalah seperti itu. Kalau memang ada terjadi hubungan affair antara Putri dan juga Brigadir Joshua, dugaannya seperti itu, ya mana mungkinlah seorang kekasih tega menghabisi orang yang disayanginya. Makanya kalau dibilang ini pelecehan atau tentang hubungan antara Brigadir Joshua dan juga Putri Chandrawati, ini cukup kecil peluangnya, potensinya dibandingkan dengan yang lain tadi adalah misalnya bahwa Putri Chandrawati mengetahui sesuatu hal yang awalnya mungkin Brigadir Joshua tidak mau memberitahu atau nggak sengaja tentang sesuatu hal perilaku dari Verdi Sambo yang merusak harga dirinya, kemudian tiba-tiba juga Putri Chandrawati membuat perencanaan membunuh dia, ya artinya ini mengarah ke sana juga teman-teman. So I know you know what I mean, mudah-mudahan ya. Nah kemudian juga kita juga ketahui ada dugaan yang sangat kuat kenapa ini juga mengarah ke sana, tidak ada hubungan perselingkuhan ataupun juga mengenai dugaan pelecehan tersebut. Ini adalah analisaku lebih ke yang sesuatu hal yang merusak harkat dan martabat Verdi Sambo karena ada peran juga Putri Chandrawati yang ikut merencanakan membunuh Brigadir Joshua. Ini kan ada dugaan bahwa video CCTV yang berasal dari rumah Verdi Sambo, rumah pribadi ya, aku menduga sangat kuat itu adalah palsu gitu. Ada framing-framing, ada editan-editan yang telah dilakukan. Tidak hanya dari pengamatanku pribadi, tetapi juga dari narasi TV pun sudah membuat analisanya dengan analisa misalnya cahaya matahari tidak sesuai dengan jam, hasil kalibrasi, apa maksudnya. Nah itu aku juga sama yakin bahwa tidak mungkin bisa mendapatkan data sekrusial itu yang berasal dari rumah pribadi Verdi Sambo. Orang Putri Chandrawati aja jelas-jelas udah terkena pasal pembunuhan berencana, hukumannya juga bisa sampai hukuman mati, masih bisa bebas aja. Kalau dibilang alasannya karena sakit, tapi kalau kalian cek ya, kalau alasan sakit itu waktu diperiksa terakhir itu kan ya, itu sekitar 12 jam loh. Artinya kan tubuhnya masih oke-oke aja, masih kuat-kuat aja. Itu bisa menandakan kalau 12 jam masih kuat diperiksa, nggak ada alasan gitu ya. Sakit itu ya, maksudnya sakit kalau orang-orang kecil ya, kayak orang-orang kecil kita biasa kayak rakyat jelata gitu. Kita nggak datang dipanggil polisi 2 hari, seminggu, 3 kali gitu aja bisa langsung jadi tersangka gitu. Dan langsung digeruduk gitu. Tetapi kok Putri Chandrawati kayaknya spesial banget gitu. Terus juga ada potensi kabur nggak sih Anjas? Ya adalah Putri Chandrawati gitu dengan berbagai macam hal yang sudah terjadi. Bahkan kalian juga tahu bahwa ada salah satu tersangka dari keterangan Kapolri, Kuat Ma'ruf, juga sempat melarikan diri dan kemudian ditangkap. Ini nggak menutup
kemungkinan juga bahwa Putri Chandrawati akan melarikan diri. Ada juga tentang tidak kooperatif dan adakah percobaan untuk menghilangkan barang bukti. Jelas banget ini ada, teman-teman, karena aku yakin ya pada saat ini semakin lama Putri ini tidak ditangkap, tidak diamankan, itu pasti dia juga tidak akan tinggal diam. Dia pasti menyusun strategi, skenario, persiapan A, B, C, dan D, dan semuanya. Ya kita make sense saja lah untuk hal sesimpel ini aja. Misalnya adalah untuk menghindari wartawan yang begitu standby. Wartawan Indonesia tuh luar biasa loh, dedikasinya tuh 24 jam bisa ditungguin mereka ganti-gantian. Tapi Putri Chandrawati bisa menghindari